kita ngobrol ringan tapi penuh makna nih guys. Dan hari ini aku nggak sendirian guys. Aku ditemani sama Om Mitra Yuda nih guys. Kenalin di sini ada di samping aku. Halo semuanya, halo Hyundai Family. Nah, jadi kenalin ini adalah Om Mitra Yuda guys, merupakan seorang otomotif content creator sekaligus Hyundai owner. Yang mungkin akan membagikan kisah-kisahnya, experience-nya menggunakan mobil Hyundai. Halo Om, selamat bergabung. Halo juga, Rizka tadi namanya ya? Iya, Iya, Rizka. salam kenal ya Rizka ya. Salam Salam kenal. Penasaran banget nih Ah, dengan experience Om selama menggunakan mobil Hyundai. Jadi nanti hmm, mungkin bisa diceritakan ke teman-teman, ke hmm, Hyundai Family. hmm. Seperti itu. Pasti dong, nanti pasti akan saya ceritain gimana experience pakai mobil Hyundai selama kurang lebih 2 tahun ya. Oke, oke Om. Ah, Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Om, yes. aku penasaran banget nih, Hmm. gimana sih awal mula Om itu kenal atau jatuh cinta dengan mobil Hyundai ini? Apakah dari pemilihan gitu ya, atau dari iklan, boleh di-spill gitu. Sebenarnya memang saya cari tahu ya, orangnya saya suka cari tahu brand mobil yang kurang lebih itu bisa memberikan kenyamanan, kemudian memberikan harga yang oke, masuk di budget, tapi secara spare part atau secara perawatan juga nggak nyusahin juga gitu loh. Akhirnya coba kulik-kulik dan ketemulah dengan brand satu ini yaitu Hyundai gitu kan. Kenapa Hyundai? Karena kenyamanannya itu sudah hampir mirip dengan brand dari Eropa. Ya, tapi harga partnya dan perawatannya itu nggak beda jauh dengan brand dari Jepang. Jadi ada di tengah-tengahnya gitu loh. Maka dari itu gue coba atau saya beranikan untuk ambil Hyundai. Gitu, Rizka. Selaku Hyundai owner nih Om, Hmm, kalau boleh tahu nih, kan Om punya mobil Hyundai ya, ya boleh dong. di-spill Ya dong. mobilnya tipe apa gitu ya, Oke. dan alasannya kenapa memilih mobil tersebut. Oke. Kebetulan mobil saya tuh Hyundai yang tipe lama. Udah 12 tahun. Usia udah 12 tahun. Jadi Om punya tuh Hyundai Santa Fe yang diesel, ya. 2013 Matic. Dan dulu ambil itu karena memang saya butuh tenaga dieselnya, ingin merasakan gimana tarikan atau tenaga mobil diesel itu satu. Dua, katakan mobil diesel itu stigmanya adalah mesinnya berisik, iya kan? Tapi ternyata ketika pakai Santa Fe diesel, itu suara mesinnya senyap loh. Itu padahal udah 12 tahun usianya. Apalagi kalau yang baru nih. Yang baru kan hybrid kan ya, bensin kan ya. Oke lah yang baru kan itu nggak dihitung. Tapi diesel yang baru, yang 2019 misalkan, itu yang Om cobain itu senyap juga gitu loh. Jadi yang Om cari itu tenaganya, sensasi tenaganya, plus yang kedua adalah kemewahannya juga. Ada panoramic sunroofnya kan? Nah itu yang Om suka gitu. Berarti udah berapa lama Om mobil yang Om gunakan itu setelah Om di tangan Om? Di tangan saya. Iya. Nah, itu udah 2 tahun jalan sebulan. Nah, 2 tahun sebulan. Jadi waktu itu Om angkat di tahun 2023, iseng cari-cari mobil, memang butuhnya mobil diesel. Ada beberapa kandidat, termasuk dari brand negara lain itu ada. Tapi ternyata saya dan istri pengennya tuh mobil yang satu mewah, dua tenaganya oke, tiga harganya masuk dan perawatannya masuk ya di budget dan jatuhlah ke Santa Fe diesel. Gitu ceritanya. Jadi udah langsung jatuh cinta nih ketika searching ya, mau Ah, lagi cari mobil ah, diesel sama ini, ah. tapi klop dengan mobil Santa Fe. Betul, betul. Oke. Oke Om, tadi kan udah Om cerita ini pertama kali Hmm, menemukan memilih ya, hmm, memilih untuk Hyundai Santa Fe yang hmm, lama. hmm. Nah itu ketika pertama kali nyobain Santa Fe itu, apakah pertama kalinya ketika Om test drive dulu atau Ah, langsung beli? Nah itu gimana nih experience-nya Om? Apa yang paling berkesan? oke. Apakah dari secara fitur Iya, atau tenaga iya, atau bodi dan iya. lain-lain? Nah, ini unik nih Rizka untuk menemukan Santa Fe diesel gitu. Jadi pertama Om nggak test drive Santa Fe dulu. Jadi Om test drive-nya adalah Hyundai H1 diesel yang kurang lebih mesinnya itu mirip-mirip dengan Santa Fe. Mungkin beda ya, tapi hampir sama lah untuk output tenaganya. Dan ternyata Om sewa sehari, Om pakai camper van, itu nanjak-nanjak ke gunung masih bisa ngespin ban belakangnya. Artinya tenaganya itu besar sekali untuk mobil seukuran atau sebesar itu. Nah, pertanyaan saya adalah, ini kan mesinnya hampir mirip dengan Santa Fe ya, hampir mirip ya. Gimana ceritanya kalau misalkan di bodi sebesar itu bisa nge-spin, terus ditaruh di bodi yang sekecil Santa Fe, itu tenaganya pasti lebih buas lagi. Nah, habis itu baru tuh cari Santa Fe diesel.
Dan Om sempat searching sampai 5 atau 6 mobil, akhirnya di pilihan yang keenam Om baru ambil keputusan untuk beli mobil ini. Kalau kamu tanya sukanya fitur apa? Satu udah pasti mewahnya di tahun itu dapat. Jelas ya, joknya udah kulit semua, 3 baris, kemudian ada panoramic sunroof juga gitu ya. Terus apa namanya? Tenaganya itu juga buas sih untuk di kelasnya sebesar 190 PS, torsinya 440 Newton meter, itu sih menurut Om kenceng sih, kenceng sih. Jadi mewah dan tenaga itu buat Om perfect sih, gitu. Mantap banget, emang berarti nggak salah pilih ya Om. Mudah-mudahan nggak salah pilih ya sampai hari ini ya. Alhamdulillah masih oke berarti ya. Masih oke, masih Masih enak, nyaman. masih nyaman, masih nyaman. Ya kalau perawatan wajar lah ya, namanya mobil tua kan, gitu. Dan dipakai juga kan ya. Oh pasti, pasti. Kita beli mobil tuh buat dipakai, bukan buat dijual kembali. Nah berarti Om, Hmm. mobilnya tuh apa dipakai untuk sehari-hari nih? Atau Ah, dipakai untuk kegiatan tertentu aja? Oke, jadi sebenarnya mobil itu tuh dipakai selang-seling, kan saya cuma berdua sama istri saya kan ya, dan saya ada mobil satu lagi sebenarnya. Jadi saya pakai selang-seling, minggu ini saya pakai yang satu, minggu ini saya pakai yang Santa Fe, gitu. Jadi masih terus jalan kok mobilnya. Tapi kalau buat jarak jauh, udah pasti yang dipakai adalah yang Santa Fe diesel. Itu udah valid, no debat lah istilahnya. Kayak pakai itu buat Hmm. jauh gitu ya. Karena buat jalan jauh, itu tuh nyamannya luar biasa loh. Untuk di tahun 2013 ya, Rizka. Tenaga diesel, panoramic sunroof, kemudian bantingan suspensinya juga lembut, tenaganya buas. Waduh, itu buat jarak jauh luar biasa deh. Gitu. Santa Fe itu secara mesin, secara apa namanya desain itu udah gagah banget. Ya, Ditambah juga performa. ya. Jadi kan wah, Tapi gagahnya itu nggak arogan loh. Beda ya, kan ada tuh yang gagah tapi arogan kan. Nah, yang ini gagah tapi nggak arogan. Dan jarang Om lihat Santa Fe itu yang pakai tetot-tetot gitu. kelas berkelas ya Oh Om. iya Itu dong, berkelas iya dong. dan Coba lihat di jalan. Ada nggak Santa Fe yang pasang tetot-tetot? Ada sih mungkin, tapi mungkin nggak sebanyak yang lain. Gitu. jadi udah langsung kayak Santa Fe udah klasik gagah gitu pokoknya ya. Betul, Identifikasi di mobil gagah betul. tapi berkelas gitu. Gagah, berkelas, dan nyaman. Oke Om, Nah, tadi udah disinggung nih mm-mm, kayak udah nyaman, terus mm-mm, juga dari secara performa. mm-mm. Jadi fitur favorit yang Om sukai Oke. keluarga gitu Ah, ya, untuk digunakan sehari-hari gitu ya, oke. paling favoritnya apa nih? Nah, ini adalah jadi pertimbangan utama juga ketika Om pilih Santa Fe. Om tanya istri, pengen kan pilih mobil yang berbeda kan ya. Artinya harus punya panoramic sunroof yang belum pernah kita punya sebelumnya. Ya udah, fitur yang Om suka adalah ya panoramic sunroof. Karena kebetulan kan Om suka ngonten juga kan di dalam mobil. Jadi cahaya yang masuk itu membuat wajah Om makin bersinar. Sangat membangun dan harus cerah gitu ya. Yang penting jangan kesilauan lah ya sama pantulan dari kepala Om ya. Oke, berarti panoramic sunroof ya. Betul. Betul sih, apalagi kan kalau kayak bisa dibilang zaman sekarang Ah. nggak abdul ya kalau saya mobil yang nggak ada panoramiknya gitu kayak Oh, apalagi yang suka konten gitu. yes, Saya betul. pakai handphone kan Ah, nyalain, nyalain. nah, gitu kan Betul. keren banget. Betul. Itu cahayanya ngebantu banget sih Rizka buat bikin konten. Jadi nggak perlu pakai lampu tambahan, udah terang alami gitu. Selain dari apa tampilan ya Om, Ah, dari panoramik ah, ini dia fungsional juga. yes, Fungsional. yes, Wah, gaya nih, betul, tapi oh dia fungsional juga, dia bisa membantu pencahayaan untuk betul, konten. betul. Jadi membantu banget buat Om yang memang bergerak di bidang kreatif ya, media sosial ya, gitu. Jadi ini cocok ya buat teman-teman yang suka konten, Ah, ah, kira-kira ya, pilih mobil yang ada panoramic sunroofnya. betul, nggak mesti Santa Fe, nggak mesti. Iya, Pokoknya banyak banyak juga yang juga lain yang, beda yang lain ya. oke, ya betul. Nah, tadi kan udah Om sering menggunakan Santa Fe selang-seling nih Yes, untuk aktivitas sehari-hari. betul, Bahkan untuk perjalanan jauh udah pasti menggunakan betul, Santa Fe. betul. Nah, kira-kira nih selama 2 tahun Hmm, ini nih Om hmm, menggunakan Santa Fe, hmm, apa sih hal yang berkesan hmm, dari entah road trip hmm, atau misalnya family time hmm, sama hmm, keluarga nih, hmm. apa yang paling berkesan nih Oke, sampai sekarang diingat gitu? oke. Gini, kalau dulu kan pakai mobil yang sebelum Santa Fe ini kan, kalau Om lagi di kecepatan 100 km per jam, itu istri Om selalu bunyi alarmnya.
awas, awas, jangan ngebut, awas, awas. Jadi kesannya tuh kayak mobil itu goyang-goyang gitu loh, gitu kan. Tapi setelah pakai yang Santa Fe, dipakai road trip jarak jauh ke eh, pulang kampung misalkan, itu lari di 120, itu istri om masih anteng. Istri om masih anteng. Oh, tumben nih, kok ini orang nggak teriak-teriak? Kok ini orang biasanya jadi navigator yang apa, yang cerewet, kok diem aja? Terus kan om tanya gitu, kok kamu tumben diam aja? Emang kamu lari berapa? Cuma 120? Ah, kok enak mobilnya gitu loh. Nah, itulah yang membuat om berkesan bahwa mobil ini diajak lari juga stabil, senyapnya masih dapet gitu loh. Dan itulah yang bikin om lebih suka dengan mobil ini pada akhirnya gitu. Jadi lebih ke istri ini yang bisa jadi kayak bawel ini gini gini Ih, gini. Awas gitu ya, iya, tiba-tiba langsung adu anteng. iya, iya. Berkesan banget ya. Betul, Jadi ada betul. perubahan suasana ketika mengendarai ya. Oh, Misalnya, jadi jauh lebih tenang sih nyetirnya sih. Jadi itu kayak adas alami gitu loh. Kan kalau mobil Hyundai sekarang kan ada adasnya tuh ya. betul. Apa adasnya yang udah terprogram di mobilnya. Kalau Om pakai adas alami ya kan, yaitu istri Om gitu. Istri yang Awas, awas di depan ya. Gitu. sekarang ada siang alaminya sudah tidak berfungsi ya. Iya, Sudah sudah pindah ke mobilnya betul, gitu ya. betul. Kayaknya Om perlu upgrade deh ke mobil yang ada adasnya juga tuh. Betul sih, Om. Memang itu kayaknya emang salah satunya. Yes, betul. Jadi Om kira-kira udah nyobain beberapa mobil Hyundai nih Om. Nah, kalau tanya beberapa, jujur Om agak lupa. Tapi gini, Santa Fe pernah, yang hybrid itu juga pernah. Itu yang Om kira tenaganya nggak buas, ternyata buas juga loh tenaganya ya. Dan irit ya. Iritnya itu kemarin Om sempat pakai ke Ungaran atau Semarang, Jawa Tengah, itu sekitar 1:18 untuk konsumsi bensinnya. Terus yang Stargazer juga pernah. Itu tuh di mana lagi coba Rizka? LMPV 300 jutaan yang punya captain seat. Itu kan captain seat kan fitur yang cuma ada di mobil di kelas 500 jutaan ke atas. Tapi ini 300 juta udah punya captain seat gitu kan. Terus kereta juga oke. Bose-nya itu, audio Bose itu, wah bikin kuping tuh kayak deng deng deng. Dimanjain banget gitu loh. Terus nyanyiin langsung sama Sama penyanyinya. penyanyinya. Betul, dari depan langsung gitu kan. Kayak dibisikin gitu kan, dinyanyiin gitu loh. Nah, apalagi nih, Om juga pernah coba, sorry, Hyundai yang Palisade. Itu sumpah, yang hybrid ya. Wah, itu sih top of the line-nya Hyundai lah. Cakep banget, senyapnya oke, tenaganya yang Om kira lebih rendah dibandingkan yang diesel, tapi ternyata tenaganya jauh lebih besar dibandingkan yang diesel. Itu keren sih, yang hybrid. Kona Gitu. gimana dong kalau Kona? Nah, Kona jujur belum pernah coba. Iya, oh kayaknya pernah tapi sebagai penumpang waktu itu. Jadi Om nggak bisa ngerasain driving experience-nya ketika nyetir gitu. Jadi Kona, itu kan listrik kan ya? Listrik. Yang bensin ada nggak sih? Kalau nggak salah kan ada kan yang bensinnya. Listrik semua ya. Oh, listrik semua ya? Iya. Nah, kalau kalau Kona, jujur Om belum pernah nyobain di balik setirnya sih. Om baru aja duduk sebagai penumpang. Oke lah, sebagai penumpang itu kan kalau nggak salah di 500 jutaan kan harganya kan. Iya. Ya udah bisa memberikan kepuasan tersendiri di kelas harganya gitu. Ayo ini gimana nih Om? Ioniq. Wah, Ioniq kan ada nih Ioniq 6, ya kan? Wah, itu Om waktu itu nyoba berdua sama istri gitu ya. Itu pas Om kick down gitu ya. Istri langsung kaget, nyawanya kayak ketinggalan di belakang. Saking kencengnya itu kan akselerasinya kalau nggak salah sekitar 5 detik kan ya, atau 5 detik ke bawah gitu loh. Jadi pas Om kick down, wah 0 ke 100 sumpah itu langsung ngajleng gitu kan. Iya, langsung apa ya, langsung apa ya, apa ketarik ke belakang badan Om gitu loh. Jadi Ioniq 6 menurut Om cukup oke, tapi Ioniq 5 itu jauh lebih ikonik menurut Om. Gitu. Desainnya itu apa ya, retro futuristik gitu kan. Dan memang secara desain gampang diingat dan cakep gitu loh. Itu yang Ioniq 5. Gitu. Tadi yang Hmm. ngebut berarti Ioniq 6 ya. Oh iya, itu yang sedan itu ngebut. Nah, tapi kan kalau kalau Ioniq 5 kan ada yang versi ngebutnya tuh, yang 5N kan, ya kan, itu gila sih, itu Desainnya juga cakep banget. wah banget. Kemarin ngeliat juga di Bias, Iya, dan Om Fitra Eri kalau nggak salah juga beli yang 5N kan, itu pas dipakai, waduh, saya sampai ngiler, Rizka. disolawatin terus ya Allah kalau lihat. Gitu. Oke, kalau misalnya venue Om, Nah, aduh, gimana ya venue ya?
Itu venue mungkin gini Rizka, Hyundai mungkin harus belajar lebih banyak lagi untuk mengembangkan venue gitu. Karena secara positioning kalau saya lihat venue masih belum begitu unggul gitu ya dibandingkan dengan kompetitor sekelasnya gitu kan. Mobil bagus sih, bagus. Cuman mungkin secara positioningnya kurang menguntungkan. Ditambah venue kan masuknya belakangan dibandingkan kompetitor lainnya kan ya. Jadi sebenarnya dia harus membawa nilai lebih yang banyak untuk bisa diterima masyarakat. Itu sih yang belum masuk di masyarakat sih untuk venue gitu. Tapi dia udah ada panorama sangatnya juga ya, jadi Iya, sunroof ya kalau nggak salah. bisa dibuka juga dia. Iya, bukan Oh iya, oh kalau iya, panoramik kan yang sunroof besar aja, kan, bagian sunroof depan. depan doang, Benar. nggak sampai belakang kan? Iya. Ya, dia ada sunroof gitu, gitu. Tapi di antara semua yang udah Om cobain nih, Mm-mm. experience Mm. test drive gitu ya di Ah, antara Hyundai ah, yang paling nyaman banget gitu. Nyaman banget sampai sekarang kayak masih kepikiran ya? berkesan, terpikiran. Jujur sih, kalau Om punya gaji 3 juta sehari gitu ya, Iya, amin. Om bakal pilih Palisade Konsep hybrid. hybrid. Itu udah bentuknya gagah, ya kan? Bensinnya irit, ya kan? Hybrid soalnya kan? Fiturnya mewah, ya kan? Kemudian dari interiornya, wah itu kalau duduk di belakang atau di baris kedua, udah kayak Raja Minyak nih sekarang. Captain seat, tinggal duduk, nyender, terus tinggal perintah-perintah drivernya. Saya mau ke sini, saya mau ke sini gitu. Waduh, itu enak banget, Rizka, gitu kan. Mobilnya juga udah bener-bener elektrik, tinggal pencet di Iya, baris kedua juga dia udah ada pengaturan suhu, pemetaran betul, seat, jadi betul. udah gampang banget tinggal dipencet. Iya, jadi semuanya udah elektronik kan, udah elektrik kan. Itu memudahkan kita sih. Dan yang bikin Om jatuh cinta adalah ya desainnya. Itu desainnya benar-benar out of the box lah. Yang Om kira Palisade itu akan nggak jauh beda dengan generasi sebelumnya, tapi ternyata pas begitu keluar dibuka, ini jauh lebih beda banget, ini jauh lebih mewah. Jadi lebih suka desain yang terbaru nih Om dari yang lama. Betul. Kalau kamu tanya gitu, Om lebih suka desain yang baru. Yang baru. Betul. Gitu. Mesinnya seimbang lah. Om masih suka diesel, ini hybrid, Om udah mulai suka yang hybrid. Gitu. Hybrid berarti ya. Yes. Gitu. Soalnya kan konten-konten kita nih banyak juga yang kayak, Heeh. aduh aku lebih suka yang desain lama gitu Heeh. ya. Heeh. Kalau ini terlalu ngotak bisa ya gitu kan Ah, ah. kayak lebih ke apa namanya selera ya, Selera. selera Ya. orang aja. Nah, kalau desain sih memang bicara soal selera sih ya. Ini nggak bisa dipaksain ya, Rizka ya. Jadi kalau yang suka ya suka, kalau enggak ya udah nggak usah dipaksain gitu. Tinggal cari model yang lain aja gitu. Oke. Kalau misalnya berbicara yang terbaru nih, Om Apa nih? udah nyoba juga yang kartet. Oh, Kartens. Nah, ini Kartens ini gokil juga sih nih teman-teman. Jadi Kartens itu kan penerus dari Stargazer kan ya. Waktu Stargazer awal yang Gen 1 itu muncul, kita semua juga kaget. Desainnya kok futuristis gitu kan ya. Itu benar-benar kayak mobil tahun 2030 atau 35 gitu kan. Tapi begitu dapat masukan dari warga Indonesia, kemudian ini dibuat oleh orang Indonesia dan untuk orang Indonesia, ini jadi lebih pas sih. Modelnya jadi lebih pas, itu satu. Mesinnya, itu kan masih pakai mesin yang sama dengan generasi sebelumnya kan. Masih sama-sama efisien, ya kan, 1500 cc, kemudian tenaga kalau nggak salah 114 PS, torsi 144 Newton meter. Cukup oke lah buat mobil LMPV di kelasnya gitu ya. Terus kemudian suspensinya itu sama dengan yang sebelumnya, nyaman. Di kelasnya ya nyaman ya. Terus kemudian kedap kabinnya juga oke. Dan untuk baris keduanya, lagi-lagi yang tadi saya infokan di awal, itu captain seat satu-satunya di kelas 300 jutaan. Itu lega, legroomnya. Headroomnya, Enggak ya. lega banget. Itu lega banget. Bisa dibilang harga murahnya tapi kualitasnya sultan. Nah, Sultan ya mobilnya. harga merakyat, naikannya rasa pejabat. Nah, Itu tuh, kalau naik karakter seperti itu. Harganya merakyat, naikannya rasa pejabat. Gitu. yang penting duduk di dalam Betul. Stargazer padahal harganya masih Terjangkau, terjangkau. masih terjangkau. 300 jutaan loh. Gitu. 300 jutaan. Nah, jadi kira-kira Hmm. menurut Om nih mobil-mobil Hyundai itu cocoknya untuk di kalangan mana aja sih gitu ya? Apakah merekomendasikan untuk kaum muda nih cocoknya Ah, pakai apa? ah, ah, ah. Misalnya keluarga cocoknya pakai apa? Oke. Nih menurut Om. Nah, kalau kaum muda, kayaknya lebih cocok pakai yang ini deh, kereta. Ya, apalagi kalau yang demen speed, pilih yang inline turbo sekalian, gitu ya. Ini udah
bentuknya dinamis, modelnya apa ya, atraktif, fiturnya juga komplit. Ini mobil cocok banget buat anak muda. Kalau yang baru berkeluarga atau keluarga muda, ya kan, baru mulai berkeluarga 1 tahun 2 tahun, bisa ambil ini Kartens. Kartens ini cocok banget. Gaji 10 jutaan, oke lah, ya kan. Tapi kalau udah mulai berkembang, ya kan, udah gajinya udah mulai naik, posisinya udah manajer misalkan, mulai bisa berpikir ambil yang di atasnya. Misalkan Santa Fe, ya kan. Tapi kalau udah jadi direktur, ya, yang gaji 100 jutaan gitu kan ya, Palisade dong. Iya. Ya Iya. kali ya, ke Palisade ngambil. Iya dong, ya kan? Itu Palisade udah fix sih. Itu udah top of the line-nya Hyundai. Keren banget. Nah, kira-kira nih Hmm. kalau misalnya Om disuruh upgrade mobil gitu ya. Aduh. Kira-kira mau upgrade atau tetap pakai Santa Fe? Harus merek dari Hyundai juga atau boleh merek lain? Hyundai dong, kan nyamannya top 2. Udah Oke. pasti nyaman banget. Oke. Oke, jadi Om kasih 2 opsi ya. Misalkan kalau Om diminta upgrade, yang pertama kondisi mobil bekas gitu ya. Kalau mobil bekas, Om akan upgrade ke Santa Fe lagi, tapi yang diesel. Ya, tapi yang diesel. Itu kalau mobil bekas ya. Tapi kalau diminta upgrade ke mobil baru, dan Om dikasih rezeki yang banyak banget gitu ya, Om akan langsung lompat ke Palisade Hybrid. Itu udah pasti sih, Palisade Hybrid itu luar biasa sih. Di kelasnya ya, gitu. Bener-bener udah fokus ke Palisade Hybrid aja ya. Untuk saat ini, Untuk saat ini. nggak tahu nih kalau 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi dia modelnya lebih cakep lagi kan, kita nggak tahu gitu loh. Gitu. Nah, kira-kira nih Om, kan tadi ada banyak banget ya yang Ah, mau coba ini hmm, untuk mobil-mobil dari hmm, Hyundai, hmm, dari hmm, Stradale hmm, Karten, Toyota hmm, N-Line, Palisade hmm, Hybrid, ya, hmm. Santa Fe, dan semuanya ya, mobil-mobil Hampir, udah bisa hampir semuanya. dicobain Betul, gitu ya. hampir semuanya. Nah, kira-kira nih Ah, ada, kalau dikasih ah, kesempatan nih, hmm, Om misalnya mau kasih masukan ke Hyundai gitu ya, hmm. apa nih misalnya yang mau Om lihat dari mobil Hyundai atau mungkin dari layanan Hyundai? Ah, Apa oke. yang mau kasih masukan? Oke, yang pertama nih buat Hyundai secara global ya, secara umum ya, jangan pernah berhenti inovasi. Ya, itu satu. Inovasi kalian itu jangan pernah berhenti supaya bisa tetap diterima modelnya oleh masyarakat, ya kan? Dua, desainnya itu juga harus cakep ya. Ini sih udah cakep yang sekarang gitu ya, baik itu yang Stargazer, Palisade, kereta, kemudian apa namanya Kona itu juga oke gitu kan ya. Terus yang ketiga, selalu usahakan atau menciptakan mobil yang reliable. Ya, jadi jangan gampang rewel juga gitu kan ya. Nah, selama Om pakai Santa Fe yang sekarang itu nggak rewel-rewel banget gitu kan. Jadi menurut Om itu masih oke, masih masuk sesuai dengan budgetnya Om gitu. Itulah masukan Om, 3 masukan Om buat Hyundai gitu. Kalau kamu nih, kalau Om tanya boleh ya? Iya, boleh boleh. Kalau Om tanya balik ke Rizka nih misalkan, mobil impian kamu apa Rizka? Mobil impian aku kereta sih, Kenapa kereta? cakep aja gitu Om, compact ukurannya. Compact Terus ukurannya. yang paling aku suka sama kayak Om, Apa tuh? panoramic sunroof. Jadi Oh, kalau misalnya si Santa Fe atau Palisade dia ah, kan agak terpisah ya betul, panoramic betul, sunroofnya. betul. Nah kalau dia kayak full banget gitu, Iya, full nyatu keren ya memanjang. cewek gitu. Apalagi kalau misalnya warnanya mungkin merah atau yang shadow grey, Oh ya, merahnya cakep tuh, merahnya cakep cakep. banget. Yang shadow grey, apalagi yang matte, wah, Nah itu Om. wah itu nggak ada obat sih cakepnya sih, Iya. Rizka. Nah, Gitu. apalagi kan dia udah Hmm. lengkap banget ya adusnya, terus juga secara fitur Ah, nih kalau ah, yang N-Line ya, aku ah, tertariknya sama N-Line sih ah. Om. Karena udah ada kamera 360, terus juga yang Oh, udah ada port tailgate. oke. Pokoknya kayak compact dibawa di perkotaan. Di perkotaan. Oke, N-Line kan ada dua nih, ada yang mesin turbo, ada yang non turbo. Ya. Kamu sukanya yang mana? N-Line-nya? Yang biasa aja. Oh, yang biasa, yang non turbo berarti. Oh, ya nggak apa-apa, itu bagus juga Ya. kok, itu bagus juga. Kalau misalnya cocok sih untuk dipakai anak muda, karena Hmm. kalau untuk cewek-cewek mini kayak aku nih kan kayak nggak terlalu besar. Ini cocok sih buat kamu sih, yang Iya. N-Line sih gitu kan. Ini buat anak muda juga oke. Berarti Om kan udah tua ya, Om kan nggak cocok pakai ini berarti dong. Tapi cocok juga Om untuk yang udah bapak-bapak, Oh, karena dia tetap bahkan bisa membawa gitu Om. oh Pokoknya wibawa. udah agak berumur gitu ya, Ah, tapi tetap jadi makin keren oh jadi kalau makin misalnya keren. pakai kereta. Jiwa mudanya jadi muncul lagi kan. Betul, jadi Oke. kayak wah mobilnya keren banget nih, pas Hmm. keluar kan kayak oke bapak-bapak tapi kayak jadi terbawa muda karena pakai mobil Yes. kereta ya. Setuju sih, setuju sih.
Oh, jadi ini ya yang jadi impian kamu ya, kereta airline ya. Sama Kona sih. Oh, kok kamu sukanya mobil yang SUV five seater ya ternyata ya? Iya, Kenapa nggak suka yang seven seater enggak buat kayak keluarga? terlalu besar gitu ya. Oh, Ya sebenarnya keluarga aku banyak sih. ah, Cuman kayaknya lebih private aja gitu kayak ya, rasanya lebih Mung- mungkin biar parkirnya lebih mudah kali ya. cewek ya. Tapi kan udah ada kamera 360, Nah, ya betul. kan? Jadi bisa lebih mudah lah parkirnya. Kalau Eh, Kona itu keren karena ada ah, fitur L. oh iya, jadi kamu bisa hair dryer di situ ya? Nah, itu dia cewek. Jadi kalau misalnya kayak misalnya wanita karir Iya, gitu ya. gitu. Sibuk nih di Ah, rumah belum hair ah, dryer belum nyata iya, rambut cocok banget iya. sih buat cewek-cewek yang kayak semuanya Semua dilakuin dilakukan di dalam mobil, waktu di yang dalam mobil dalam waktu yang bersamaan kan? betul. Oh Karena banyak banget iya. nih kalau misalnya cewek-cewek ya ini jadi Hmm, saran gitu ya hmm, untuk cewek-cewek ah, pegawai bank nih atau ah, BUMN perusahaan-perusahaan yang ah, harus stylist ah, rambutnya gitu ya. Berangkat dari rumah sarapan doang nih ah, di mobil ya. ah. Tapi harus ada ini ya Om, supirnya. Karena kalau misalnya sambil nyetir sambil nyakap kan bahaya. Itu nggak bisa, jangan, itu jangan. Bawa supir kita tetap bisa nyakap rambut samping atau di belakang Oh, dryeran itu cocok. itu cocok sih buat kamu sih, Karena gitu. kan Kona juga ukurannya compact ya. Compact itu compact, gitu. Terlalu besar. Aku emang nggak terlalu suka mobil yang besar sih. Kebalikan sama Om berarti ya, Om suka yang besar, gitu. Palisade itu cakep banget, gitu. Jadi sukanya kalau kalian kira-kira nih Om mau ambil warna apa kalau misalnya gitu. Suruh milih. Langsung di prospek nih di sini nih. Aduh, kalau mau ambil yang kemarin Om pakai test drive tuh warna bukan Warna hitam tapi agak kehijau-hijauan. emerald, Emerald warna ya? hijau Ya ya. itu emerald lah pokoknya warnanya. Itu cakep sih sumpah. Jadi kalau kena sinar matahari itu jadi berubah kayak warna hijau kegelapan. Begitu malam hitamnya tuh legam. Wah, itu cakep mobilnya warnanya. Jadi bisa kayak londok gitu. Apa tuh londok? Londok iguana apa sih yang bisa Oh, berubah warna Om? bukan londok, bunglon. Bunglon. Itu londok Jadi bahasa mana? Karawang Oke. kayaknya. Jadi kalau misalnya kena nempel di mana gitu kayak jadi berubah Iya, warna. berubah warna. Berubah warna gitu ya. Betul. Keren. Itu keren Aku sih. juga kiranya itu awalnya hitam sih warnanya. Tapi ternyata bukan Tapi kan? ternyata pas dideketin di center ini bukan warna hitam, ini Bukan. warna hijau. Jadi harus pakai senter lampu Nah, cahaya baru dan bisa pelan kelihatan. warnanya. Yes. Itu keren sih. Ya itu keren. Itu keren warnanya. Itu keren. Jadi tertariknya sama yang warna emerald. Iya. Nah, kalau kalian nih Hyundai Family sukanya cocoknya warna apa nih? Kalau diminta pilih Palisade gitu ya. Om nggak tahu apakah warna ada putih, ada hitam, ada emerald, ada apa lagi sih warnanya? Yang Hyundai Palisade? Grey ya. Grey ya? Grey ada ya? Tapi saran Om sih yang cakep itu ya warna emerald itu. Itu cakep sih. Itu cakep. Gitu. Rekomendasi mobil gaji per hari 1 juta. Oke, gaji per hari 1 juta. Berarti kan sebulannya sekitar 22 juta ya. Katakanlah 22 hari kerja kan. Kan 1 minggu libur dong. Ya kan, bos masa nggak libur. Nah, gaji per hari 22 juta berarti cicilannya sekitar 7 jutaan dong. Kan 30%-nya. Nah, Rizka, mobil yang cicilannya 7 jutaan sebulan di sini ada apa aja? Banyak ya. Yang 5 tahun 7 juta tuh ada apa aja? Gimana kakak? Ini konsultasi dulu ya. Oke, kereta kayaknya dapat ya. Kereta Bisa. N-Line ini dapat. Kereta N-Line dapat. Ini kalau kamu sukanya yang SUV compact, kemudian fiturnya lengkap, nyamannya dapat, kereta N-Line ini oke sih buat kamu yang gajinya 1 juta sehari ya. Sehari. Atau kalau mau yang EV ada Kona tuh. Ada Kona itu cicilan 7 jutaan masih dapat lah gitu ya. Itu Kona juga oke sih buat kalian yang suka mobil listrik dengan harga kurang lebih sekitar 500 juta atau cicilan 7 jutaan sebulan gitu. Kurang lebih itu, Kak. Atau kalau mau yang di bawahnya ya ada Stargazer, Cartens. Ya, Cartens ini juga bisa. Ini malah cicilannya bisa kembalian gitu loh. Ini paling cicilan 4 juta 5 juta kan? 4 juta 5 juta udah bisa dapat Cartens. Jadi uangnya bisa buat nabung lagi tuh. Gitu, diputerin lagi gitu. Sensasi pakai kartens pernah nggak Om? Nah, kebetulan gini, waktu pakai Cartens kan barusan aja tuh Om pakai Cartens. Kalau ditanya sensasinya, memang sama persis seperti Stargazer versi sebelumnya. Baik itu bantingan suspensinya maupun tenaga mesinnya. Karena masih sama plek ketiplek, tapi yang bikin beda adalah ketika kamu nyetir, itu pandangan kamu tuh jadi beda banget. Karena desain interiornya atau head unitnya itu beda sama versi sebelumnya. Jauh lebih modern,
jauh lebih mewah, jauh lebih elegan ya. Karena kan head unit dengan instrumen clusternya dibuat menyatu tuh, ya kan. Terus kamu kalau mau ngesen bisa muncul tuh apa namanya gambar di spion kiri, tapi di instrumen clusternya. Ini yang buat tipe Cartens X ya kalau nggak salah gitu kan. Blind spot monitor, itu dia namanya, blind spot monitor. Kalau sen kanan juga bisa muncul gitu kan. Apalagi sound systemnya udah Bose. Yang X udah Bose. Kalau yang Prime belum ya? Kalau yang ini belum. Oh, yang Prime belum ya? Oh, oke. Yang X, ada di X. yang di X ya. Kalian nyetir, posisi depan tuh enak, mandangnya juga enak karena apa namanya instrumen cluster udah modern gitu ya. Tapi ditemanin sama audio musik dari Bose. Waduh, itu enak sih. Itu enak sih. Tapi catatan ya, ini enak di kelasnya ya. Jadi teman-teman Hyundai Family jangan salah tangkap. Kalau Om bilang enak berarti adalah enak di kelasnya. Ya, artinya kalau dibandingkan dengan kompetitor yang sejenis lah kurang lebih gitu. Nah, gimana nih teman-teman? Ada yang mau tanya-tanya lagi bisa. Kalau misalnya penasaran nih untuk after sales-nya Hyundai ya Om selama menggunakan mobil Hyundai ini gimana sih servisnya? Oke. Ini menarik nih, ya kan? Banyak orang bilang kalau beli Hyundai atau mobil Korea itu spare part-nya jarang, susah gitu kan ya. Kemudian harganya mahal gitu kan ya. Sebenarnya ini sebelum Om ambil Santa Fe, Om sempat riset dulu gitu kan ya di grup komunitas Santa Fe. Dan ternyata kalau untuk zaman dulu mungkin iya, tahun 2000-an ya. Tapi di tahun sekarang 2025, online udah banyak, Rizka. Marketplace udah banyak, itu bisa didapetin di situ semua. Kemudian komunitas juga sama, ada yang pihak importer juga gitu kan ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang susah didapat, enggak benar. Karena pada kenyataannya, Om dapet kok spare part-nya gitu kan. Dan nggak perlu inden sampai berbulan-bulan. Kemarin aja waktu Om ganti shock breaker original, cukup nunggu 3 hari, 4 hari, udah langsung dapat. Ya kan? Langsung ready, nggak harus nunggu sampai sebulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan gitu loh. Itu pertama, harganya. Nah, ini teman-teman juga jangan salah kaprah juga ya. Jadi, banyak yang suka bandingin itu, kalau Om pakai Santa Fe, itu dibandingin harga spare part-nya dengan LMPV sejuta umat, gitu kan ya. Ya jelas beda, jelas beda. Makanya Om kalau compare harga spare part Santa Fe Om, itu Om compare sama SUV medium yang sejenis, gitu ya. Itu Om compare. Om tanya yang si ownernya, mobil kamu kan ini nih, gitu kan. Harga shock breaker kamu berapa sih, gitu kan. Oh segini. Oh ternyata masih murahan punya Om yang Santa Fe. Tapi ada juga yang lebih murah sih. Cuman nggak beda jauh memang. Jadi sebenarnya untuk spare part-nya kalau dibilang susah didapat enggak, dibilang mahal enggak juga gitu kan ya. Karena ini original dan di kelasnya ini termasuk yang sedang-sedang aja gitu. Itu sih yang Om alamin untuk rawat Santa Fe gitu. Jadi yang kata orang susah tuh ya dapetin spare part-nya waktu zaman sekarang sih udah ada online ya. Betul. Apalagi kita juga kan dari Hyundai Tersa tuh udah punya marketplace. Oh itu? Iya, Punya? kita udah punya 3. Oh, itu jual spare part juga bisa? Betul, spare part. Makanya kita udah sering juga bikin video affiliate nih di YouTube juga, terus di Shopee juga kita udah bisa affiliate. Oh gitu. Ya, jadi emang orderan tiap hari ada gitu. Oh. Nah, jadi nggak susah ya buat teman-teman yang selama ini nganggep kalau misalnya beli mobil itu spare part-nya susah gitu. Nah, sekarang tuh udah banyak banget yang jual, salah satunya di Hyundai Tersa. Betul. Kalau kalian hidup di tahun 2000 atau sebelum tahun 2000, mungkin iya. Betul. Sekarang udah 2025, guys. Come on. Spare part udah gampang kok. Gitu. Tinggal buka aja marketplace, nanti cari spare part Hyundai, nanti muncul Hyundai Tersa, belinya di Tersa. Kita pengirimannya bisa ke seluruh Indonesia juga loh. Iya. Jadi buat teman-teman yang pakai mobil Hyundai di Kalimantan atau di mana gitu ya, di pedalaman misalnya, nggak perlu khawatir juga bingung cari spare part gitu. Kalaupun jauh dari showroom juga ya. Betul. Kalau mungkin emang yang harus dipasang di showroom ya oke. Tapi kalau misalnya kayak yang filter gitu, betul. itu kan bisa pasang sendiri, betul. Bisa check out langsung aja. Yes. Karena kan gampang banget. Itu gampang, gitu. Itu gampang sih. Gitu. Jadi ya itulah kadang tuh orang suka apa ya, salah menilai atau keliru menilai ya. Masih suka hidup di zaman tahun 2000, padahal kita sebenarnya udah hidup di tahun 2025 gitu. Oke, teman-teman kalau masih ada yang mau nanya, misalnya bisa ditulis di kolom komentar aja. Tapi kalau misalnya dari aku sendiri, alhamdulillah udah puas, bersyukur banget ketemu Om Gitra gitu ya, nambah persaudaraan, terus juga kayak nambah pengetahuan juga nih tentang konten, ya otomotif juga
juga, apalagi kan aku baru nih di sini sebagai terjun ke dunia otomotif. Ah, Kalau perkontenan alhamdulillah udah beberapa tahun, cuman ya di dunia otomotif baru ini ya. jadi emang wah Yes. banyak banget hal baru yang Yes. didapetin di sini. Betul. Betul. Oke, aku mau ngucapin terima kasih ya buat Om Gitra. Sama-sama Rizka, terima kasih kembali sudah diundang ke sini dan terima kasih udah boleh nyobain hampir semua mobil Hyundai di sini. Terima kasih banget ya Om udah mau ngobrol santai. Siapa tahu nanti kita bisa ketemu lagi. Amin. Untuk Amin. ngobrol-ngobrol lagi nih, mau Amin. ngobrol tentang yang lain gitu kan. Amin. Seru gitu ya. Betul, betul, betul. Oke teman-teman, mungkin hari ini dicukupkan ngobrol santainya. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya teman-teman. Kita akan ngobrol lagi dengan bintang tamu yang lain. Terima kasih yang sudah menonton sahabat Hyundai. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Om Gitra. Thank you Rizka, thank you.